Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan roadmaps atau rencana pembangunan sungai yang alamiah di Jakarta. Di antaranya Sungai Ciliwung. Ini selain mewujudkan keinginan Presiden agar Sungai Ciliwung menjadi seperti Sungai Chonghaecheon di Seoul, Korea Selatan, restorasi Ciliwung juga menghentikan praktik pencemaran sungai. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan roadmaps atau rencana pembangunan sungai yang kembali alami, di antaranya Sungai Ciliwung. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, kondisi sejumlah sungai di ibu kota mengalami perubahan yang signifikan sejak tahun 2014 hingga 2017, di antaranya sejumlah sungai tercemar. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta siap untuk mewujudkan keinginan Presiden agar Sungai Ciliwung menjadi seperti Sungai Chonghaecheon di Seoul, Korea Selatan. Bahkan bukan sekedar soal estetika, melainkan akan menghentikan pencemaran Sungai Ciliwung. Kita harus bereskan, jadi PR kita itu bukan sekedar soal estetika, nampak indah, sungainya nampak indah, tetapi yang tidak kalah penting adalah pencemaran yang terjadi di DKI Jakarta selama beberapa tahun ini meningkat secara sangat signifikan. Jadi PR-nya itu, karena itu yang kita ingin lakukan adalah membangun ekosistem sungai sehingga dia menjadi ekosistem yang alamiah lagi. Sebelumnya, saat kunjungan ke Korea Selatan, Presiden Joko Widodo melontarkan keinginannya agar Sungai Ciliwung bersih dan indah seperti Sungai Chonghaecheon di kota Seoul, Korea Selatan. Ini sebuah sungai di tengah kota yang sangat bersih sekali. Sungai Chonghaecheon ini sebuah inspirasi yang sangat bagus. Kalau di Jakarta ada Ciliwung bisa menjadi bersih seperti ini, dan itu bisa. Ini juga sama, tahun 2003 sungainya juga kurang lebih sama. Tetapi dikerjakan hanya dalam waktu 2 tahun 3 bulan, sungainya bisa sangat bersih kembali, seperti zaman dahulu kala. Saat ini, Sungai Chonghaecheon menjadi salah satu daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Korea Selatan. Tim Liputan, JAK TV. Pemirsa, bagaimana mengubah Kali Ciliwung menjadi mirip Sungai Chonghaecheon di Seoul, Korea Selatan? Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Yoga Pandirwono, pengamat tata kota. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ayu. Kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon Pak Yoga dengan Pak Firdaus Ali, staf khusus bidang SDA Kementerian PUPR. Saya ke Pak Firdaus Ali dulu. Pak Firdaus, selamat malam. Selamat malam, Ayu. Selamat malam juga. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Firdaus, tadi sebelum kita mulai dialog, lihat di tayangan, Sungai Ciliwung memang setelah normalisasi lebih bagus, Pak. Tapi airnya agak, cenderung keruh nih. Ini PR-nya terlebih dahulu sebelum mengubah seperti Chonghaecheon, mungkin adalah melakukan penjernihan. Sejauh ini strateginya seperti apa? Oke, Chonghaecheon dengan Ciliwung berbeda. Ya, kenapa berbeda? Karena Chonghaecheon ini sebuah sungai ya di tengah kota yang tahun 58 ditutupi dengan beton, lalu kemudian dijadikan jalan tol di atasnya. Lalu setelah 20 tahun kemudian ya sungai ini kemudian ingin diubah oleh pemerintah kota Seoul kembali, lalu kemudian seorang Lee Myung-bak yang waktu itu wali kota Seoul punya inisiatif untuk merontokkan kembali jalan tolnya, mengembalikan sungai dan wisata lebih baik menjadi sebuah oasis di tengah kota yang ya seperti yang dilihat oleh Presiden Jokowi pada Selasa pagi yang lalu, bahwa sudah sungai yang luar biasa indah dan bisa tadi mengatakan kesenian terindah di tengah kota di planet ini. Ya, lalu kemudian kita bandingkan dengan Ciliwung. Ya, Sungai Ciliwung itu kan ya di atas di puncak sana yang kemudian melewati berbagai aktivitas ya dan kawasan hunian perkotaan, lalu kemudian masuk ke wilayah DKI Jakarta dengan titik yang fluktuatif tinggi sekali pada musim kemarau, berikutnya menurun pada musim hujan meningkat tinggi, sehingga kemudian untuk membuat Sungai Ciliwung seperti dengan Chonghaecheon memang tidak akan mudah, tidak akan simpel. Ya, dari tepit saja kita tidak akan mungkin bisa mengendalikannya, kecuali nanti waduk Ciawi dan waduk Sukamahi selesai, sehingga kita bisa mengendalikan tepit yang normal masuk ke Jakarta. Ya, ini mungkin bisa kita akan
menata Ciliwung sampai setingkat apa yang ada di Solo tadi. Baik. Saat ini tentunya kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu kemudian melakukan normalisasi, ya, mengembalikan kawasan sepanjang sungai tadi bebas dari hujan sehingga warga yang ada di sekitarnya tidak terdampak lagi pada saat musim hujan oleh risiko banjir. Baik. Pak Yoga, kita pasti sepakat dengan yang tadi disampaikan Pak Firdaus. Secara tata kota Chongqechon dengan Ciliwung memang sangat berbeda. Kalau Chongqechon jadi landmark, lalu ada banyak sekali titik-titik yang harus diperhatikan untuk mengubah Ciliwung untuk menjadi Chongqechon. Agaknya memang sulit, tidak sesuai dengan tata kota. Tapi apa yang bisa dilakukan? Ya, sebenarnya yang pertama tentu kita sangat apresiasi inisiatif dari pemerintah pusat ya untuk melakukan restorasi sungai secara besar-besaran. Kalau kita bicara Jakarta kan punya 13 sungai, gitu kan, tidak hanya Ciliwung sebenarnya. Jadi ada PR besar yang kalau kita harapkan sebenarnya, bahkan saya bermimpi tidak hanya satu sungai gitu ya, bisa nggak dalam waktu 5 tahun ke depan, 1 tahun itu kita bisa 3 sungai gitu, kan luar biasa kan, artinya dalam 5 tahun 15 sungai di Jakarta ini paling tidak bisa segera dilakukan perbaikan dan penataan. Nah, persoalannya ada 3 ya. Yang pertama kalau kita bicara sungai ini kan kita bicara dari hulu sampai dengan ke hilir. Bicara Sungai Ciliwung itu bicara dari puncak Bogor ya, melewati Kabupaten Bogor, Kota Depok baru masuk DKI gitu. Nah, ini kan harus dilakukan satu sungai satu manajemen. Artinya kalau kita bicara di atas itu konservasi ya berarti kan sepanjang bantaran kali Ciliwung tadi juga harus dikonservasi, dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau, diperlebar sungainya. Nah, ini kan ada PR yang sampai sekarang ini sulit untuk diwujudkan. Itu PR pertama, harus ada kesamaan visi dalam mengelola sungai tadi. Yang kedua yang dikatakan Pak Firdaus tadi kan debit air sungai kita ini kan pada waktu musim hujan itu meluap sehingga banjir, tapi pada saat musim kemarau seperti sekarang ini bahkan hampir kering gitu ya. Rata-rata tidak lebih dari 50 cm sekarang tinggiannya ini. Jadi kan kalau kita berharap seperti penataan seperti di Seoul ini kan debit airnya jadi persoalan kalau tidak ada upaya rekayasa teknologi untuk membantu debit air. Saya jadi ingat kenapa program Waterway ya di Jakarta tidak berhasil ya. 2 kali kita mencoba sejak zamannya Pak Sutioso ya, yang kita mulai dari Kanal Banjir Barat dan kemudian diulang lagi pada zaman Pak Jokowi ya, itu gagal lebih banyak karena debit air sungai di Kanal Banjir Barat ini tidak bisa dijaga gitu. Jadi ini juga PR kedua yang menurut saya juga harus dilakukan pembenahan. Yang ketiga yang juga jadi sulit adalah sungai-sungai di Jakarta ini sebenarnya seperti kata oleh Pak Anies tadi ini, kita tuh mengalami masalah lingkungan. Lebih dari 90% mutu air sungai kita ini sangat tidak layak untuk dipakai. Itulah kenapa perlu ada pembenahan secara besar-besaran, membebaskan kali atau air sungai kita tuh dari pencemaran. Apa pencemarannya? Ada 2 Mbak Yalu. Satu adalah industri di sepanjang sungai di Jakarta ini masih banyak yang membuang limbah itu langsung ke sungai. Tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah yang memadai. Kedua, rumah tangga ataupun rumah pemukiman warga yang masih di sungai, pinggir bantaran sungai ini masih membuang limbah rumah tangga juga ke sungai tanpa ada pengolahan. Nah, kalau 2 hal ini tidak segera dibenahi, mau dibikin desain seperti apapun bagusnya, air sungai tadi pasti akan tercemar. Pak Firdaus nih, bagaimana strategi untuk membebaskan sungai-sungai yang ada di Jakarta dari pencemaran? Kalau tadi Pak Yoga mengatakan ada banyak catatan, salah satunya adalah pencemaran, airnya tidak layak untuk dikonsumsi. Ini seperti apa strategi yang akan dilakukan? Atau mungkin yang sudah dilakukan? Ya, sekarang ini dalam rangka penataan kota Jakarta, lalu kemudian juga ada NCID, National Capital Integrated Coastal Development, yaitu adalah bagaimana integrasi terpadu ya pengembangan kawasan pantai utara Jakarta. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya adalah membangun sistem pengelolaan limbah cair yang ada di kota, tetapi termasuk juga limbah padat, ya, sehingga kemungkinan masuknya limbah yang tidak diolah ke badan air tadi bisa kita kendalikan. Sudah ada 16 zone yang disiapkan, ada yang kemudian apa yang diselesaikan dalam 5 tahun ke depan, dari 10 tahun ke depan, tentunya kemudian ini tidak sedikit yang dibutuhkan, ya. Setidaknya misalkan tahap awal, ya, sampai kemudian di daerah-daerah yang sangat krusial ditangani itu ya, kita membutuhkan 11,7 triliun rupiah untuk membangun sistem jaringan pengumpul dan pengolahan limbah cair tadi.
Nah, kedua adalah mengendalikan habit masyarakat yang selama ini membuang sampah seenaknya ke selokan, ke kali, dan menganggap kali itu adalah tempat pembuangan sampah. Ini kita harus kendalikan, dan juga pengendalian ini ya dengan edukasi dan kemudian dengan law enforcement, karena kelemahan kita salah satunya di penegakan hukum tadi. Ya, nah jika kemudian edukasi, law enforcement, infrastruktur sudah dilakukan, ya lebih relatif lebih mudah, seperti ya di luar negeri, di Korea, di Seoul itu kan ya mereka sangat disiplin, ya sangat ketat, penegakan hukumnya juga tidak main-main, ya sehingga ya relatif lebih mudah bagi mereka untuk menata lingkungan mereka, misalkan badan air mereka, sehingga ya, seperti yang bisa kita saksikan di sungai Cengecon yang sangat legendaris itu. Baik, Pak Firdaus, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan ini kita menunggu bagaimana sungai-sungai di Jakarta menjadi lebih baik. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, kali besar yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini telah selesai dilakukan revitalisasi ya Pak Yoga. Kini kondisi sungai tampak rapi dan bersih. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi? Telah ada Rifki Baihaqi langsung dari Kali Besar Jakarta Barat. Silakan Rifki. Ya, terima kasih rekan Ayu. Dan Ayu, saat ini saya berada di salah satu destinasi wisata baru di DKI Jakarta. Nah, jika Anda melihat di belakang saya ini merupakan salah satu fenomena yang atau gambaran yang sangat jarang terjadi khususnya di ibu kota DKI Jakarta, yang penuh dengan kemacetan, hiruk-pikuk kepadatan warga, dan juga aktivitas yang padat. Nah, jika Anda datang ke sini, rekan Ayu, Anda bisa melihat di belakang saya ini merupakan jajaran-jajaran gedung dengan arsitektur kuno, yang juga bisa kita lihat ini merupakan ada taman-taman apung, dan juga di depan saya jika Anda bisa melihat begitu banyak patung-patung yang sengaja dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini merupakan salah satu destinasi wisata baru di kawasan DKI Jakarta yang merupakan tepat berada di Kota Tua, atau lebih tepatnya saat ini saya berdiri merupakan kawasan destinasi baru yang berada di Kali Besar Jakarta Barat. Nah, jika Anda ingin datang ke sini, Anda hanya cukup menggunakan transportasi umum, yakni Transjakarta, yang haltenya tepat berada di belakang kanan saya berdiri. Dan jika Anda memilih menggunakan transportasi privat atau pribadi, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan sejumlah parkir-parkir umum yang disediakan untuk para warga DKI Jakarta. Dan sejumlah warga DKI Jakarta yang hadir di sini tentunya yang pertama kali akan dilihat adalah akan terasa seperti berada di DKI Jakarta masa lampau. Yang menariknya, mereka akan melakukan swafoto bersama kerabat dan juga keluarga. Dan Anda jika Anda ke sini, yang akan Anda rasakan adalah refresh dari kepenatan-penatan kota DKI Jakarta, dan juga Anda akan merasa seperti tidak sedang berada di DKI Jakarta. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Rifki. Ini kalau lihat Rifki laporan langsung sekalian menikmati suasana yang ada di sana, Pak Yoga. Mungkin semangatnya bolehlah mirip seperti Cengecon, dijadikan landmark lalu menjadi destinasi salah satu destinasi wisata. Tapi kalau kita lihat di tayangan tadi, memang selain estetikanya yang diperhatikan, ada seperti kebersihan, pencemaran yang harus dilakukan. Kan persoalan utamanya yang tadi dikatakan Mbak Firdaus juga, kan ini masalah budaya masyarakat ya, di mana kita masih membuang sampah, bahkan limbah itu ke sungai. Dan itu tidak hanya di sekitar pinggiran kota Jakarta, tapi dari hulu sampai dengan hilir kan masih ada budaya itu. Jadi kalau kita memang benar-benar serius untuk merestorasi sungai, menata sungai, maka hal yang pertama tadi, bisa nggak kita bersihkan airnya sungainya dulu, gitu kan? Benar-benar bersih, bebas dari sampah dan limbah. Itu PR yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata sulit untuk diwujudkan, gitu. Karena kita bicara mau sebagus apapun desain yang akan dibuat bahkan dibangun, kalau kondisi air sungainya tidak layak, tentu tidak akan nyaman orang ya. Kasus Kota Tua namanya, Kota Tua secara estetika kita pantau di lapangan bagus gitu ya. Meskipun juga masih ada unsur perdebatan karena ini berada di wilayah Kota Tua. Di situs Kota Tuanya, di situs Kota Tua gitu. Jadi itu PR-nya. Tetapi kalau lihat dari kualitas airnya, sebenarnya di sekitar kiri kanannya juga masih hitam dan bau sebenarnya. Jadi ini lebih kepada faktor estetikanya saja, tapi belum menyelesaikan masalah
dasarnya atau masalah utamanya bahwa kali ataupun sungai di Jakarta ini airnya masih hitam dan masih bau karena masih adanya buang limbah dan sampah tadi gitu. Kalau saya ingat sejarah Sungai Congecon juga pencemaran dan sebagainya dulu juga sempat hitam dan keruh, tahun tapi 1950-58 masih tercemar itu. Tapi sepanjang itu Pak Yoga perjalanannya untuk menjadikan air sungai yang keruh ini menjadi sekarang bening banget kayak air minum ya. Ya kembali sebenarnya kepada keseriusan pemerintah ya. Kalau tadi dikatakan bahwa di Seoul ini aja bisa dalam waktu tidak sampai 3 tahun lagi ya untuk menata seperti ini. Kalau di kita sebenarnya bukan masalah teknis sebenarnya, tapi masalah teknis itu bisa kita. Bahkan merancang seperti ini bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kita gitu ya. Sangat bisa. Teknis juga sebenarnya kalau teman-teman atau pemirsa sempat datang juga ke teras Cikapundung di Bandung umpamanya ya. Ini juga penataan sungainya juga sudah mulai lebih bagus gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau kita di Pak Anies sempat menyinggung, kita kan semacam kayak punya peta jalan. Punya nggak peta jalan tentang penataan sungai-sungai di Jakarta? 13 sungai ini seperti apa, mau ditata, mau dijadikan apa? Karena di situ ada perdebatan normalisasi dan naturalisasi tadi itu kan. Nah, di situ kita akan lihat seberapa serius penataan sungai, 13 sungai di Jakarta. Satu. Kemudian kedua, dalam rentang waktu berapa? 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun umpamanya. Sehingga masyarakat bisa berharap dalam waktu 5 tahun kita bisa punya sungai yang bersih, wangi, nyaman, penataan bantaran kalinya juga rapi. Nah, yang tadi saya katakan, kalau kita bicara 13 sungai, bisa nggak dibagi 5 tahun, berarti rata-rata bisa sekitar berapa? Sekitar 3 sungai aja ya, itu udah luar biasa. 2-3 sungai kita tata itu, dari hulu sampai dengan hilir, itu suatu prestasi yang luar biasa. Oke, kalau... Satu lagi menurut saya, kalau kita memang serius menata, kita bisa belajar dari Singapura dan juga Melbourne. Melbourne itu seperti dengan Sungai Yarra umpamanya yang menjadi ikon ya. London dengan Sungai Thames-nya gitu kan, bahkan Paris dengan Sungai Rhine-nya. Jadi kalau kita lihat justru kota-kota besar di dunia itu ikon utamanya adalah sungai. Gitu. Kalau Jakarta yang paling potensial memang Ciliwung atau mungkin Pak Yoga punya pandangan lain? Ya sebenarnya kalau kita bicara sungai kan 13 sungai ya. Nah, dari 13 sungai pun selain Ciliwung kita masih punya sungai Kali Pesanggerahan ya, Kali Angke gitu kan, terus kemudian ada beberapa kali yang sebenarnya juga optimal gitu. Informasi terbaru justru Gubernur Jawa Barat ingin menata Kalimalang yang nanti Bekasi gitu. Nah ini juga harusnya dalam tanda petik menjadi pelecut buat Pemprov DKI gitu. Jangan sampai nanti Bekasi sudah buat malah DKI masih evaluasi gitu ya. Tapi ini kalau ide gitu. Ciliwung mirip Congecon kan ide dari Presiden, Kementerian Pusat, artinya yang akan menerjemahkan. Nah, kalau belajar dari kesuksesan penyelenggaraan Asian Games ya, kalau yang kami lihat dari pembangunan fasilitas, infrastruktur dan sebagainya, ternyata perlu ada keseriusan dari pemerintah dan ini langsung dikomandai oleh Presiden. Nah, kalau kita berharap itu, maka kita berharap juga Presiden mau ya istilahnya mengomandani untuk menata sungai langsung gitu. Kalau satu sungai kita berhasil tentu akan mudah ke sungai-sungai berikutnya. Yang saya catat dari obrolan kita selain pencemarannya harus dibereskan dulu. Ini budaya masyarakat yang harus dirubah dan juga dukungannya karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Terima kasih Pak Yoga sudah berbincang. Selamat malam. Ya, selamat malam. Pemirsa, seorang ibu tunawisma melahirkan di kolong jembatan tol Rawabuaya. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.